Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu dan teman-teman semua yang dirahmati Allah. Hari ini kita bertemu lagi ya di kelas running. Iya, kelas yang semakin sedikit, yang semakin tajam, ya. Itu kayak slogan apa sih, Mas Aldi? Ya, tajam terpercaya, liputan 6. Gitu. Iya, jadi kenapa kok semakin sedikit ya? Karena memang survei dari saya lupa nih, nama, kalau nggak salah antara Marshall Silver atau Robert Kiyosaki ya, antara dua itu, bahwa pengusaha yang bertahan hingga sampai ke level pembangunan sistem itu hanya 5% dari total pengusaha yang ada. Jadi memang untuk membangun bisnis autopilot itu sangat amat sulit. Bukan cuma untuk di Indonesia saja, bahkan seluruh dunia, ya, bahkan seluruh dunia. Jadi kadang-kadang banyak pengusaha yang justru terjebak, ya, berbisnis seumur hidup, ya, harus menjaga bisnisnya terus, nggak bisa lepas, gitu ya. Sehingga passive income itu hanya apa ya? Hanya impian saja, begitu ya. Tentu kita nggak ingin seperti itu. Nah, malam hari ini, Bapak Ibu dan teman-teman semua, saya akan memandu Bapak Ibu untuk kembali lagi kita membangun dream plan kita, ya. Jadi dream paper kita, karena ini masih masa matrikulasi ya. Kok matrikulasi lagi sih? Saya bilang apa sih? Ini orientasi ya. Orientasi ya. Yoi, bener banget. Jadi, alhamdulillah nih Mas Aldi luar biasa ya yang nemenin saya. Jadi, saya akan juga sekaligus membedah bagaimana cara perekrutan karyawan. Baik, saya langsung ke screen recording. Membangun bisnis sendiri, ini dia. Jadi, membangun sistem bisnis. Ya, sistem ini yang sebenarnya kalau hari ini sudah sangat terbantu oleh software. Banyak yang langsung nanya sama saya, Pak Didi, software untuk ini apa? Software untuk itu apa? Ya saya jawab. Tapi ketika saya gali lebih dalam, banyak sekali yang tidak paham bahkan esensinya. Jadi Bapak Ibu, software itu hanya alat. Ya, nanti kita akan bahas software hanya alat. Sama seperti HP, sama seperti, mungkin lebih detailnya seperti cangkul ya. Cangkul untuk menggali tanah gitu ya. Sama dengan traktor, dia hanya alat. Yang paling penting adalah bagaimana kita memahami dan menggunakannya secara tepat guna gitu ya. Jadi kadang-kadang saya lucu kalau dengan orang Indonesia ini rata-rata pakai iPhone hanya untuk WA, Instagram, Facebook gitu ya. Iya, padahal itu powerful banget itu tools-nya ya. Tapi sayang, hanya dipakai buat gaya-gayaan gitu ya. Nah, Bapak Ibu, kita lihat di sini ya, bahwa di kurikulum kita yang paling pertama adalah checking resource ya. Baik, siapa yang hari ini mau saya bantu bedah bisnisnya sampai menyusun dream paper-nya? Silahkan. Iya, silahkan. Siapa? Bapak Ibu ada? Saya, Pak. Iya, baik. Sebentar, Bapak siapa? Ivan, Pak. Pak Ivan. Oh iya, baik. Maaf, saya nggak bisa lihat layar. Oh iya, baik. Pak Ivan. Pak Ivan, coba. Oh, tadi belum ngirim ini ya, dream paper-nya ya. Boleh dikirim dulu, bantu untuk ke grup kita? Dikirim di sini ya, Pak ya? Di grup Telegram. Oh, Telegram. Bentar ya, Pak. Ya, siap. Baik. Sambil kita tunggu Pak Ivan, jadi di level ini saya akan membantu teman-teman lebih spesifik lagi bagaimana membangun sistem dari mulai checking resources. Maksudnya checking resources ini adalah pemetaan, teman-teman, ya. Pemetaan, ya. Jadi sebelum kita perang, ini ya yang sering sekali saya bahas bahwa secara sederhana strategi untuk perang itu sangat persis dengan strategi bisnis. Ya, oke, kita lihat dulu sudah masuk atau belum. Mana dia ya? Sebentar, Belum Pak. ya. Sebentar, Pak. Sebentar. Oh ya, siap. Baik. Jadi ketika kita bisa memetakan
kekuatan kita, ya, kekuatan kita, mungkin saya gunakan istilah SWOT, tapi SWOT mungkin teman-teman banyak nggak. Oke, boleh di chat di kolom komentar bagi yang tidak pernah dengar istilah SWOT, ya, SWOT, ya. Bagi yang belum pernah mendengar sama sekali, ya boleh di chat, ya. SWOT ini sebenarnya singkatan, ya, dari strength, kekuatan kita, weakness, kelemahan kita, opportunity, kesempatan yang bisa kita dapatkan, dan threat dari ancaman, ya. Nah, ketika kita melakukan checking resource ini, Bapak Ibu, kita memetakan dari orang-orang kita, ya, itu mana yang bisa kita optimalkan. Berarti kita tidak bicara orang yang mau kita rekrut, enggak. Ya, contohnya seperti tadi ketika dibahas di grup pagi tadi ya oleh Ibu Diana, ya, Pak, ini karyawan saya lumayan banyak loh, ada admin ini, ada admin itu, begitu ya. Bagaimana dong? Saya udah terlanjur mempekerjakan dan waduh, mungkin dengan feelingnya Ibu lebih susah lagi ya gitu ya. Saya bisa bayangkan karena orangnya nggak enakan gitu ya. Asli itu orang feeling memang nggak enakan banget gitu ya. Jadi berat untuk mengucapkan itu. Bahkan banyak saya temui lebih mending dia rugi daripada orang yang rugi. Karena yang bermain dari orang feeling adalah hati, ya. Nah, seperti yang saya katakan kemarin, ya, ketika kita bicara masalah bisnis, yang harus kita kedepankan itu sebenarnya logika. Sebenarnya bukan logika, di atas itu lagi. Bapak Ibu boleh di chat siapa yang sudah nonton video saya tentang yang pertama kali Mas Aldi sharing itu apa, masa orientasi ya, dibagi 8 video ya, 8 part ya. Maka di situ saya membahas tentang lingkaran ya, bagaimana kita menggunakan ya lingkaran-lingkaran ini untuk berbisnis ya. Jadi yang paling pertama lingkarannya adalah lingkaran emosi ya. Yang kedua adalah lingkaran logika ya. Yang ketiga adalah lingkaran ya. Yang ketiga adalah lingkaran kebijaksanaan. Kebijaksanaan. Dan terakhir adalah lingkaran iman. Ya, memang ya saya yang berbicara hari ini pun belum tentu bisa menggunakan level yang tertinggi ini dalam memutuskan sebuah perkara, dalam menahkodai bisnis. Iya, ya karena tidak segampang yang dikatakan. Ya, kebijaksanaan juga butuh apa ya saya katakan ya. Iya, butuh jam terbang, bukan cuma jam terbang, bagaimana kita bisa mengasah diri kita, gitu ya. Mungkin bagi Bapak Ibu yang sudah, oke, sudah Pak Didi, oke, sudah dikirim, oke, kita akan lihat Pak Ivan. Oke, nanti kita sambung pembahasannya, ini kita masuk dulu ke Pak Ivan. Oke, dia lagi loading ya. Nice. Alhamdulillah ya. Baik, Bapak Ibu, kita coba membedah bisnis plan-nya Pak Ivan. Iya, baik. Di sini ya, Pak Ivan punya bisnis yang autopilot, passive income. Baik, saya bantu lagi kawan-kawan bahwa kalau bisa memang, bukan kalau bisa, memang harus ya, sekali lagi harus kita membuat dream itu yang spesifik. Namanya juga sudah spesifik gitu ya. Baik, Pak Ivan mungkin bisa saya bantu. Bisnis yang autopilotnya itu namanya bisnis apa? Mungkin Pak Ivan sekarang punya berapa bisnis, kemudian autopilotnya seperti apa, dan pasif income-nya rupiahnya berapa, begitu ya. Silahkan Pak Ivan. Sekarang ini saya fokus utamanya, bisnis utama saya itu adalah sebagai distributor, Pak. Distributor herbal untuk wilayah Kalimantan Distributor Selatan. herbal ya. Iya. Distributor herbal, baik. Kemudian autopilotnya seperti apa gambarannya, Pak? Ya, istilahnya sudah bisa jalan sendiri tanpa saya, Pak. Tanpa saya harus di dalamnya. Oke, wow, screen recording saya mati nih. Nah, baik. Maaf, autopilotnya yang seperti apa, Pak?
Istilahnya ya sudah bisa berjalan sendiri, Pak. Jadi sudah bisa berjalan sendiri, menghasilkan tanpa harus saya istilahnya turun terlalu mencampurinya, Pak. Baik. Jadi kalau saya detailkan lagi ya, mohon maaf Pak Ivan. Jadi sistem itu kan ada 4, ya, operasional, kemudian HRD, ya, kemudian keuangan, kemudian marketing. Ya, paling aman sih memang keuangan diamankan dulu ya, karena keuangan ini sangat softwarenya banyak, ya, kontrolnya juga tidak terlalu susah gitu ya. Nah, yang rada-rada agak sulit itu sebenarnya antara HRD dengan marketing sebenarnya Pak. Karena operasional itu juga termasuk yang termasuk yang mudah ya. Tapi saya bukan katakan mudah, tetapi iya dibandingkan yang lain operasional itu begitu-begitu aja. Dia ada polanya. Jadi kalaupun berubah, kalaupun ada masalah, bahkan kita bisa merincikan masalah itu. Tapi kalau HRD ini ya kita berhubungan dengan manusia gitu ya. Marketing juga begitu. Ya baik. Yang mana dulu atau mau semuanya yang di on kan Pak? Ya kalau bisa sih semuanya. Insya Allah ya. Amin dulu ya. Baik, ya, kita aminkan. Insya Allah baik. Autopilot berarti Bapak buat di situ ya, autopilot ya, total gitu ya. Nah, jadi udah nanti Bapak kayak saya gitu ya, duduk-duduk main-main sama anak gitu ya. Betul, Pak. Iya, amin gitu ya. Baik, total passive income yang Bapak mau berapa? Ya untuk itu tadi di bawah kan sudah saya tulisin Pak, terukurnya kan omset anggaplah 2M ya Pak. Omset 2M. Jadi anggaplah berarti marginnya berapa kira-kira? Kalau omset 2M itu mungkin sekitar 300 Pak, 300 juta. Wow, nice, mantap. 300 juta pasif. Wah, ini cakep banget ini ya. 300 juta. Kita aminkan ya kawan-kawan. Amin, ya. Baik. Terukur, iya, omsetnya 2 miliar sebulan. Baik, boleh saya dibantu detail lagi Pak? Omset 2 miliar ini dapatnya dari mana? Sehingga kita nanti bisa membahas yang dapat dicapai dan ini ya, dapat relevan gitu ya pembahasan kita. Nah, gitu. Ya, jadi untuk bisa membahas itu, 2 miliar ini datangnya misalnya nih Bapak dari distributor atau dari mana begitu? Dari distributor herbal itu, Pak. Jadi kalau berapa 2 orang? miliar itu sekitar, enggak Pak, saya punya sales. Jadi saya kan distributor. Saya ada sales itu 4, Pak. 4 ada ya. 4 sales. Itu untuk satu wilayah Kalimantan Selatan itu ada 4 sales. Jadi total penjualan kalau kita ngomong botol itu sekitar 10.000 botol. 10.000 botol per bulan atau per hari? Per bulan, Pak. Per bulan, baik. Kemudian 4 sales ya melakukan penjualan, baik 2 miliar per bulan. Nah, dapat dicapainya bagaimana Pak? Membuat reseller dan Blue Ocean. Iya, Blue Ocean yang seperti apa? Kayaknya kita pernah bahas ya ini ya. Saya iya Pak, yang kemarin saya nanyakan itu Pak. Nah, oh iya, itu cukup detail loh saya bahasnya. Itu gimana? Udah dicoba? Saya masih masukkan di FB untuk resellernya, cuman masih belum sih Pak, masih belum. Kita sudah ada sih Pak reseller, cuman masih belum banyak. Terutama kendala jarak ya Pak. Mungkin saya masih dapatnya di Banjarmasin itu pun masih cuma 10 orang, 10 reseller lah. Oke. 10 reseller ya. Kalau nggak salah kemarin Bapak pernah cerita sama saya terkendalanya itu sama marketing online-nya ya, nggak bisa online ya? Atau bagaimana kemarin ya? Iya Pak, kita kan wilayahnya cuma terbatas wilayah Pak. Jadi distributor kan terbatas wilayah. Ada wilayah-wilayah yang emang tugas kita. Dan saya mendapatkan Kalimantan Selatan. Jadi saya nggak bisa istilahnya all se-Indonesia gitu nggak bisa. Saya bisanya cuma Kalimantan Selatan. Baik. Kalau di Kalimantan Selatan, kalau dengan FB Ads-nya strategi Bapak gimana? Atau pernah kita bahas nggak ya FB Ads-nya ya? Saya jujur aja Pak, selama ini bermain marketing iklannya itu saya di radio dan TV lokal.
Jadi saya TV masih belum lokal. pernah bermain di medsos. Pernah nyoba di medsos, Pak. Cuman kalau untuk realisasinya, kalau menurut saya sih jujur aja lambat, Pak. Nggak secepat kalau misalkan media radio, TV lokal gitu. Kalau medsos ini agak lama nggak kelihatan soalnya. Oke, ada 2 indikatornya, Pak. Kenapa tidak kelihatan? Saya mungkin bahas langsung ya di sini ya. Jadi indikator ya, indikator itu dia memang harus jelas. Jadi ketika yang pertama kita membahasnya misalnya tadi radio ya, radio, kemudian TV lokal gitu ya. Dan kemudian saya katakan adalah Facebook Ads-nya. Nah, indikator Bapak untuk radio ini apa? Kita kan juga buka layanan customer service, Pak. Jadi paling tidak kita tahu mereka taunya iklannya dari mana. Ya seperti itu sih Pak kita biasanya. Berarti Bapak konfirmasi ya. Baik, Bapak dari konfirmasi. Kemudian indikator peningkatan omset. Nah, jadi kalau kita katakan ini ya ujung-ujungnya iklan itu kan langsung. Oke, baik Pak. Iya, jadi tadi dari sumber data yang Bapak dapatkan adalah konfirmasi bahwa mereka dapatnya dari iklan radio. Kemudian daya closing-nya berapa persen, Pak Ivan? Saya nggak bisa, untuk data ini jujur aja saya masih lemah, Pak. Salah satunya adalah pengolahan database konsumen. Itu sebabnya saya tulis yang impian yang dapat diwujudkan database konsumen, Pak. Jadi saya lemah di situ. Iya, baik. Iya. Baik, data berarti untuk pendataan Bapak masih keterbatasan ya di situ ya? Iya, betul Pak. Baik, data masih. Dulu saya nggak pernah ngolah data soalnya. Nggak pernah mengolah data. Baik. Saya langsung aja ya kepada prakteknya. Baik, checking resource dulu. Ya, checking resource tadi Bapak keterbatasan mengolah data. Keterbatasannya ini dari ilmunya, skillnya, atau orangnya? Orang yang melakukan pengecekannya misalnya gitu. Ini data ini berarti kan saya harus dapatkan database konsumennya kan Pak? Belum tentu Pak, belum tentu. Jadi yang saya maksud data ini bisa macam-macam, tergantung strategi Bapak lagi. Ya ini panjang jadi ceritanya. Baik, saya bantu ya. Begini, saya gambarkan ini katakan Banjarmasin ini namanya Pak ya, Banjarmasin daerahnya ya. Oke, di sini ya, katakan Bapak Ivan. Ya, Bapak Ivan menguasai wilayah ini betul? Berarti kan Bapak punya pasukan tadi 4. Baik. Nah, Bapak tahu nggak trafficnya dari apa tuh namanya reseller, bukan reseller, apa namanya? Yang 4 orang ini tadi agen ya? Sales Pak. Sales. Oh ya, sales ya. Sales A, saya buat sales B, sales C, sales D. Iya. Oh iya. Ini bukan, kalau Bapak gambarnya gini, ini bukan Banjarmasin Pak. Jadi provinsinya Pak, Kalimantan Selatan. Oh, Kalimantan Selatan. Oh, Banjarmasin itu kota kecilnya lagi ya? Kota provinsinya Pak. Gitu ya, baik. Ya, bisa dibantu saya mungkin di mana ininya? Kalau tadi ini berarti satu lingkaran ini Kalimantan Selatan ya, Kalsel. Betul, ya Pak ya? Iya, Kalsel. Baik, 4 orang ini tersebar di Kalsel Pak. Ada di kabupaten. Maksud saya di kota, di setiap kabupaten atau di beberapa kabupaten? Ada beberapa kabupaten Pak. Jadi satu orang ada bisa beberapa megang kabupaten. 4-5 kabupaten. Baik. Berarti di sini mereka menghandle lagi wilayah-wilayah ya. Saya buat gambarnya begini ya. Baik. Oke. Sekarang yang saya maksud data itu adalah ya, data yang bisa Bapak optimasi, saya tulis ya, saya pelan-pelan ya. Yang saya maksud dengan data ini untuk dioptimasi. Tidak mesti harus end user, Pak. Tidak mesti. Ya.
bagaimana cara Bapak mengoptimasi? Kalau sekarang, ya, misalnya omset Bapak tadi katakanlah 1 miliar, maka pertanyaannya ini sumbernya dari mana? Ya, saya perjelas di sini ya, sumbernya dari mana? Nah, yang kedua, ya, setelah sumber, ini strategi mana yang paling ampuh, gitu. Ya, strategi saya yakin saya yakin sales ini kan juga punya banyak strategi ya Pak ya. Halo? Ya itu Pak. Atau gimana? Kalau di tempat saya ini sales itu cuman istilahnya yang nawarkan ke apotek. Strateginya dari saya Pak. Jadi saya yang harus mikirkan ini gimana caranya, masuknya gimana, iklannya gimana, semua dari saya. Berarti bisa dong Bapak dapatkannya? Iya kan? Karena kan strateginya dari Bapak. Kalau seandainya, oke, saya bantu lagi, diperjelas lagi. Katakan ini apoteknya ada berapa di satu wilayah ini, Pak? Satu wilayah ini ada berapa? Ada yang 80. Katakan ada ada yang 80, ada yang 60, macam-macam, Pak. Baik, ada yang 60, ada yang 100 lah katakan begitu ya. Baik, betul. Berarti kan berbeda-beda nih Pak isinya. Ya, oke ya. Betul, nah, Pak. Itu Bapak yang lakukan strateginya, Bapak sempat catat nggak hasilnya bagaimana, dievaluasi, oh ini ternyata nih bagus nih. Akhirnya nanti Bapak akan memetakan namanya karakter wilayah, Pak. Ini di ujung-ujungnya. Karakter wilayah. Ya. Makanya bahkan para pengusaha besar yang bermain di retail, ya contohnya Indomaret, Alfamart, kemudian baju-baju, toko dan segala macam, mereka memetakan wilayah ini, gitu ya. Jangankan Indomaret yang sudah sebesar itu ya, yang agak lebih kecil dari itu ya, pengusaha yang mungkin kita kenal ya, yang membangun warung abnormal ya, abnormal ya, ini ya masing-masing wilayah itu masing-masing lagi strateginya yang jadi masing-masing wilayah ini dia punya karakter Pak, ya kan? Bener nggak? Betul Pak. Iya, ya. Nah, sehingga itu yang nanti PR kita yang akan selanjutnya kita bahas detail di mana? Di ini action paper-nya Bapak. Nah, sekarang dengan yang saya maksud data tadi, kan Bapak udah buat strategi nih. Sempat nggak Bapak memetakan wilayah tadi? Oh, ini karakternya nih begini nih. Oh, yang paling banyak itu, kalau boleh tahu Bapak jualannya apa aja? Maksudnya jenisnya, namanya, ragamnya begitu? Produknya cuman satu jenis, Pak. Oke. Cuman satu jenis, satu produk, Pak. Oke, namanya apa, Pak? Herbal Soman, Pak. Herbal Soman, ya? Iya. Baik. Nah, Herbal Soman ini berarti kan lebih mudah lagi sebenarnya ya. Dan kayaknya kita sempat bahas strategi yang lebih detail deh waktu di Blue Ocean ya. Iya, reseller itu kan, Pak? Iya, reseller itu. Ya, saya kayaknya lupa ya bagaimana reseller. Oh iya, Soman. Baik, Mas Aldi sudah. Oke, dia kecil gitu ya. Soman telah mengantongi serangkaian uji kandungan. Formula. Harganya 220.000 ya, saya lihat di sini di Shopee. Ya, segituan, Pak. Oke, ada yang jual di Shopee, Pak. Berarti ada Pak, cuman ya itu kan jadi polemik juga, kebijaksanaan perusahaan tidak memperbolehkan. Ya mungkin ada oknumnya Pak. Soalnya kalau jual di situ kan istilahnya dia lompat wilayah, lintas wilayah. Iya. Oh iya, ini pembahasannya lebih dalam lagi, Pak. Ya. Karena kita bisa jadi wilayahnya Bapak pun dimasuki pesaing. Yang pesaing di sini ya bukan merek lain, tapi ya itu tadi. Ya, saya tahu Pak itu. Iya, jadi bagaimana? Mungkin Bapak bisa, saya agak lupa-lupa ingat nih soalnya tentang strategi reseller yang dulu bahkan pernah saya sharing. Bapak dulu kan ceritakan mengenai Blue Ocean. Waktu itu Bapak ngomong lebih enak kalau kita buat reseller, jadi
kita kerjasama dengan apoteknya. Jadi apoteknya yang ngirim waktu itu. Jadi apoteknya bisa bantu ngirim. Oh lah, iya benar. Terus saya sempat ngomong, Pak, kalau misalkan daripada kesulitan untuk membuat apoteknya yang ngirim, soalnya produknya apotek bukan cuma satu, apa nggak lebih baik buat reseller aja yang khusus produk kita. Iya, baru saya ingat, benar. Itu dia. Ini saya lagi bangun aplikasinya, Pak. Namanya nitip.com. Nitip.com. Ini nggak tanggung biaya investasinya, Pak. Miliar, Pak. Iya. Jadi kata kunci dari nitip.com ini adalah free ongkir, Pak. Free ongkir, ya. Awalnya saya melakukan tes ini untuk produk istri saya, Nuns gitu ya, Nuns kue kering itu saya bisnis iseng-isengnya dia gitu ya. Cuman ya udahlah saya bantuin. Jadi kan kuncinya di sini ya, nanti ada distributor ini ya, stokis sebenarnya dia. Stokis gitu kan ya. Dan nanti si yang ungu-ungu ini kan reseller-resellernya akan mengantar langsung ke mana? Ke rumah-rumah konsumen tadi, ya kan ya. Jadi mereka mengambil dari stokis terdekat, benar. Jadi iya. Nah, kalau ini eksekusinya bagaimana, Pak? Saya sudah buat, Pak, untuk yang reseller. Jadi istilahnya reseller di daerah, tapi sementara untuk di daerah Banjarmasin. Soalnya saya kan domisilinya di Banjarmasin, Pak. Kalau kabupaten kan agak jauh, kontrolnya saya masih bingung gimana caranya. Baik. Kalau untuk Banjarmasin sih mungkin ada 12 reseller, saya sudah ada, Pak. Baik. Pertanyaan saya, bagaimana, kita kembali lagi ke sini, bagaimana Bapak merekrut resellernya? Ini tadi. Mana sih dia? Ini dia. Bulan. Check resources. Oke. Checking resources. Sebelum kita bahas bagaimana Bapak melakukan rekrutmen resellernya, bagaimana Bapak mengatur struktur organisasinya? Gitu ya. Ini koordinasinya ke siapa, kemudian... Ya, struktur organisasi saya sih masih sederhana, Pak. Jadi cuma ada sales, 4 sales, 1 supervisor. Supervisornya langsung ke saya. Seperti itu. Kalau untuk administrasinya, adminnya ke saya. Oke, coba ya saya bantu gambarin ya. Tadi gimana nih? Ini Pak Ivan, kemudian di bawahnya? Supervisor, Pak. Supervisornya berapa? 1. 2? 1 ya, Pak. baik 1. Baik, kemudian di bawah supervisor? Ada 4 sales. Ada 4 sales tadi yang di beberapa wilayah tadi ya? Betul, Pak. Baik, sekarang posisinya reseller itu ada di mana, Pak? Reseller itu di bawahnya sales, Pak. Jadi salesnya kan membawai outlet-outlet, termasuk resellernya. Baik. Nah, apakah sales ini memimpin mereka? Enggak, Pak. Dia cuma distribusi aja. Baik, hanya distribusi saja. Nah, sekarang di sini ya ada si reseller tadi. Berarti reseller ini, apakah mereka beli dulu dari siapa ini, sales, atau sales hanya menstokkan saja barangnya ke reseller? Cuman stok, Pak. Jadi konsinyasi. Baik. Konsinyasi, berarti namanya bukan reseller. Karena reseller itu dia beli putus dari kita. Beli putus. Iya. Karena itu strateginya akan berbeda lagi. Karena ketika Bapak menstokkan di sini, ini modalnya jadi raksasa nantinya. Iya kan? Iya. Bayangin. Oke, nih saya jelasin ya. Yang mana tadi ya? Ini dia, yang nitip.com ini. Ya. Jadi kalau dilihat di sini ya, ini contohnya itu Nuns Factory ya, pabriknya gitu ya. Itu kemudian saya membagi wilayah, ya. Sederhananya begini, mungkin saya gambar ulang ya. Saya gambar ulang. Ini Pekanbaru, misalnya begitu ya. Ini Pekanbaru. Pekanbaru itu Pak, itu ada 58 kampung ya. Kampung itu apa sih? Kecamatan ya? Bukan kecamatan, kelurahan. Ya, kelurahan. Sorry, kelurahan. Ya, kelurahan. Ya.
Nah, katakan saja ini kelurahannya ini kelurahan 1, kelurahan 2 dan seterusnya, kelurahan X begitu ya. Nah, kalau yang tadi kita katakan reseller, dia beli putus, Pak. Sehingga beban stok itu tidak ada di kita. Iya. Ya. Iya. Nah, kalau dia tadi cuma konsinyasi, ya maka kita butuh sistem berlapis untuk memagarin itu. Saya ceritakan sedikit. Yang saya buat itu, ya di sini adalah stokis-stokisnya, yang mana stokis ini saya kunci dan saya didik, gitu. Saya didik. Jadi kuncinya itu mereka dididik, ya. Bagaimana cara jualan, ya, bagaimana cara iklan ya dan segala macam ya, promo dan segala macam ya. Nah, ini kita didik, ya. Jadi untuk bisa menguasai satu kota Pekanbaru ini, ya, maka tersebarlah banyak reseller dan afiliasi. Jadi ada dua istilah, Pak. Ada reseller, ada afiliasi. Afiliasi itu cuman sekedar share info, Pak. Gitu ya. Jadi kita yang sediakan kontennya, gitu ya. Ini kita sediakan konten, ya. Kemudian mereka share ke kawan-kawannya. Share sebanyak-banyaknya. Ketika nyangkut, nah barulah mereka. Ya, ada dua istilah. Afiliasi ini hanya share info saja, ya. Jadi kalau konten yang kita kasih tadi, kontennya bisa apa? Banyak, Pak. Bisa poster, bisa video, bisa apa lagi? Banyak, Pak. Bisa foto, gitu ya. Promo, gitu ya. Nah, ini dia share ke kawan-kawannya. Baik, saya petakan di sini ya. Yang warna hijau ini afiliasi, ya. Afiliasi ini dia tanpa modal, Pak. Tanpa modal. Kalau tanpa modal, maka komitmennya juga rendah. Benar kan ya? Iya, betul. Jadi kita nggak bisa paksa. Maka kalau di tempat saya yang saya buat ini ya sebanyak-banyaknya, gitu. Sebanyak-banyaknya afiliasi tadi, gitu ya. Supaya tujuannya adalah efek viralnya tadi. Ini yang dikejar dari afiliasi. Tapi kalau reseller, ini kita berbagi beban sebenarnya, Pak. Kita membagi beban ke dia. Jadi dia beli dan dia jual lagi. Gitu. Iya. Berarti nah sehingga harus viral dulu ya, Pak ya, supaya dapat reseller ya, Pak? Belum tentu, Pak. Tergantung strateginya lagi. Oh iya. Iya, tergantung strateginya lagi. Baik, saya kupas ya. Satu-satu ya. Oke. Ini juga sempat ada yang nanya sama saya, Pak, kok Bapak nggak takut, Pak, share kayak gini, Pak? Ya, karena strategi itu bisa di-copy, Pak. Tapi rezeki itu nggak bisa di-paste, Pak. Nggak bisa di-paste gitu ya. Ya, rezeki itu masing-masing gitu. Iya. Jadi, banyak faktor gitu ya. Nah, saya membuat namanya funnel. Corong. Pertanyaan saya, kenapa orang mau jadi afiliasi? Kenapa? Kalau Bapak orang biasa, maksudnya, iya Bapak lagi, iya biasalah gitu. Kenapa orang mau jadi afiliasi? Kenapa, Pak? Afiliasi ini dapat anu juga kan, Pak? Fee juga kan ya? Iya dong, dapat fee, tapi kan kecil. Jadi kan tingkatannya dari sini ya. Nah, ini ya. Ini misalnya Pak Ivan, ya. Pak Ivan dapat lagi dari perusahaan kan? Iya. Perusahaan ya. Di bawahnya tadi sales ya. Sales, di bawahnya lagi afiliasi. Ya. Baik. Jadi kan begini Pak Ivan, jadi sales itu kan nanti ya ke Pak Ivan gitu ya. Nah, kemudian Pak Ivan dapat dari perusahaan. Nah, afiliasi ini pun pertanyaannya, si afiliasi Bapak ini dapatnya dari mana? Dari salesnya Bapak atau langsung dari Bapak? Dari saya kali Pak ya. Ya, afiliasi ini dapatnya dari sales Bapak, dia berbagi, atau langsung dari Pak Ivan? Saya belum jalankan Pak. Cuman kalau menurut saya kelihatannya dari saya Pak ya. Baik, dari Bapak. Pertanyaan saya berikutnya,
Bapak dapat supply, itu Bapak harus beli atau Bapak disuplai? Beli, Pak. Oke, beli. Berarti di sini bisa dibayangkan ya bebannya, Ya, modalnya. betul, Pak. Sebentar. Saya ini kehabisan baterai ini. Bentar. Halo? Iya, halo. Baik. Nah, pembelian dari perusahaan ini masih bisa dinego, Pak? Masih, maksudnya bisa bayar mundur atau harus beli cash? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa bayar mundur. Berapa lama? Paling 2-3 minggu, Pak. Nggak sampai 1 bulan. Baik. Berarti yang Bapak butuhkan kan speed tadi ya? Betul. Nah, ya. Yang saya lakukan, ya, bagaimana saya membuat seperti ini, ya. Jadi ada stokis, ya. Ada stokis tadi di sini. Jadi stokis ini dia hanya kita stok barang saja. Stok barang, ya. Artinya ketika stok barang, dia tidak punya beban, dia tidak punya tanggungan, ya kan? Nah, berarti kan bebannya di kita. Tapi apa yang kita bagi beban ke dia, yaitu adalah beban iklan, Pak. Itu beban iklan, karena beban iklan ini sendiri lumayan, ya. Betul, Pak. Nah, ketika dia beriklan, ya. Dan di sini kan ada reseller ini ya, reseller ini, dan ini kan ada rumah-rumah penduduk itu tadi ya, rumah-rumah penduduk gitu ya, rumah-rumah penduduk. Jadi dimanapun mereka nyantol iklannya, ya, itu kita bisa tahu ini iklan dari apakah dari stokis A, dari stokis B, dari stokis C, dari stokis D, kita bisa tahu. Ya, itu yang namanya pakai sistem cookies tadi yang saya jelaskan dulu ya, sempat ya mungkin ya. Pakai sistem cookies ini dia. Iya. Ya, saya ulangin lagi. Ya, jadi sistem cookies itu memungkinkan cookies ya. Cookies ini saya jelaskan itu bukan kue ya, cookies itu ya. Cookies. Jadi buat teman-teman yang belum tahu cookies web, walah kok malah kue. Ini dia ya. Cookies dari web, pengertian cookies. Jadi cookies ini seperti alamat yang ditempelkan. Ya. Cookies ini seperti alamat yang ditempelkan. Jadi buat Bapak Ibu yang mau berbisnis dengan konsep reseller, dropshipper tadi, ya, itu bisa ditempelin cookies agar fee-nya nggak ketuker-tuker. Ya. Karena biasanya yang paling capek itu biayanya, ini capek banget itu ketika bagi-bagi fee. Bagi-bagi fee gitu ya. Ini fee-nya milik siapa gitu ya. Ini milik reseller A, reseller B, reseller C sampai reseller Z gitu ya. Wah, itu capek banget, Pak. Ya, habis waktu kita hanya untuk itu. Habis SDM kita. Ya, tapi dengan teknologi yang cookies tadi kita bisa tempel alamat mereka. Jadi ketika si konsumen dapat info ini, ya, oh ternyata ada herbalnya Pak Ivan tadi ya, herbal. Wah ini bagus nih, kayaknya saya mau dong gitu ya, beli dia. Maka cookies itu langsung memberikan alamat bahwa ini sumbernya dari si A. Begitu juga nanti ada yang berikutnya lagi, yang berikutnya lagi, yang berikutnya lagi gitu ya. Nah sehingga memungkinkan tidak tertukar dan dia langsung otomatis. Kalau kita ukur-ukur kekuatan kita, karena kan ini kan harus Bapak resikonya harus membangun website, ya. Jadi saya nggak usah jelasin funnelnya dulu. Resikonya yang pertama Bapak harus membangun website. Bukan sembarang website, tapi yang berbasis apps, gitu. Ini yang lumayan. Sebenarnya berat enggak, Pak? Sebenarnya kalau biaya ya, kalau boleh saya bilang, ini biayanya paling mahal 50 sampai 70 juta itu udah paling mahal lah. 70 juta itu paling mahal. Saya membuat apps itu dulu pertama kali bisnis saya sebentar. Tahun 2012. Iya. Itu cuman biayanya sekitar 25 juta. Itu saya bangun aplikasi apps. Ya. Tapi di website, bukan seperti Gojek, bukan. Ya. Jadi nggak mahal sebenarnya, cuman masalahnya kita paham atau tidak melakukannya gitu ya kan. Nah,
Nah, maksud saya kenapa saya jabarkan begini, supaya eksekusinya kita bisa terbayang mana yang memungkinkan, gitu ya. Karena kita akan menempatkannya di action paper tadi, gitu. Sehingga dengan demikian, ya, impian kita itu tadi realistis. Ya. Objektif pembahasan kita kan tadi itu, impian kita realistis, gitu. Karena kita bisa menempatkan strategi itu tepat pada porsinya, gitu dia Pak. Nah makanya pembahasan kita tadi itu ya, makanya pembahasan kita tadi itu adalah checking resources. Berapa kekuatan yang Bapak punya dari kekuatan SDM yang kita punya, man-nya, berapa kekuatan permodalan kita, ya, berapa kekuatan material yang kita punya, bahan baku, ya, berapa lama kita boleh dikasih stok oleh mereka, begitu ya. Oke, berapa banyak, dan kemudian apa tools dari manajemen kita untuk memastikan bahwa itu bisa berjalan seperti yang kita mau. Yang saya katakan tadi, mungkin kita gunakan cookies, mungkin kita gunakan aplikasi yang lain, ya, dengan pendekatan yang pasti itu membuat kita mudah, gitu, ya. Dan ini baru yang kita punya ya. Ini saya bicara mapping yang kita punya dulu. Yang tidak kita punya baru nanti kita akan masuk ke langkah kedua. Langkah kedua, ya baru kita akan nyusun strategi ulang, gitu ya. Bagaimana sistem marketing kita, bagaimana operasional, SDM, dan seterusnya. Sampai di sini bisa dipahami ya, teman-teman ya, Bapak Ibu. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu, ya mungkin tantangannya di level ini itu lebih cukup berat, begitu ya. Maka, ya, mungkin saya akan langsung memberikan PR buat Bapak Ibu yang di grup planning, gitu ya. Coba Bapak Ibu petakan, ya, itu 4 poin tadi. Apa saja? Kalau bisa diulangin, saya bantu. Yang pertama, man. Yang kedua, man itu berarti laki-laki yang banyak, ya. Maksudnya tim kita, gitu ya. Apalagi resources yang mau kita petakan selain orang-orang kita. Ya, mungkin belum ada yang mau jawab. Ya, iya, metode. Apalagi dicontek aja boleh, nggak apa-apa Pak. Mungkin ada yang udah saya kirim. Ada teman-teman lain yang mau membantu menjawab, silahkan. Selain orang-orang kita tadi, metode. Money. Iya, uangnya, bener. Apalagi Pak? Materialnya Pak. Yes, materialnya. Ya, material. Jadi PR-nya, Bapak Ibu, silahkan dipetakan. Ya, silahkan dipetakan. Bagaimana pemetaannya? Iya, saya serahkan dulu sama Bapak Ibu, nanti akan saya bantu. Bagaimana cara memetakan yang mudah lah, begitu ya. Sehingga dari sini kita bisa mengukur kekuatan kita, gitu. Ya, bagaimana kita menyusun strategi sesuai kemampuan kita, begitu. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dari Bapak Ibu? Pak, saya kan habis bikin SOP. Mau dikoreksi dong, Pak? Bisa nggak? Oh, boleh. Silahkan. Baik, berarti untuk yang Pak Ivan, yang dream-nya tadi, mohon didetailkan ya. Oke, baik teman-teman. Ya, karena mungkin waktu juga yang sudah memisahkan kita. Ya, tapi, Sir, tadi ada insight dari Mas Aldi tentang Pak Ivan ya, herbalnya tadi, namanya apa? Ya, soalnya tadi kami cek di beberapa Soman ya. Jadi itu ternyata betul, udah ada di Halodoc juga, Pak. Sudah banyak dijual online. Iya, Pak. Emang banyak dijual online. Kita juga tahu, kita juga sudah ngomong ke prinsipalnya. Ya, yang namanya online itu kan susah, Pak. Sekarang, Pak, sudah susah dibendung dan emang harus diikuti. Cuman ya saya sih masih berusaha mengikuti peraturannya, Pak. Jadi kalau online pun mungkin kalau cuman satu Kalimantan Selatan ya nanti dipikirkan. Iya. Sebenarnya ada cara lain, Pak. Ada cara lain yang itu sering banget digunakan orang ketika produk itu menjadi generik.
menjadi general, maksud saya, ya. General itu kan semua produk itu dinilai ya sama aja. Artinya saya mau beli dari Pak Ivan, atau saya mau beli dari Mas Aldi, atau saya mau beli dari Pak Budi, ya sama saja. Yang penting saya tetap beli produk. Hitungannya kan seperti itu ya. Baik. Strategi itu namanya personal branding, Pak. Personal branding. Pernah dengar, Pak? Enggak, Pak. Pernah sih, cuman saya nggak tahu apa maksudnya. Baik. Personal branding adalah bagaimana Pak Ivan membangun image tentang dirinya Pak Ivan. Gitu. Ya, bahwa mungkin Pak Ivan adalah herbalis misalnya, gitu ya, atau Pak Ivan ini sebagai solutif, ya, solutif dari permasalahan-permasalahan kesehatan atau seperti apa, sehingga ketika orang mau membeli itu, yang orang ingat itu ya dari Pak Ivannya, gitu, ya, Pak. Sehingga oh ini kan juga dijual di apotek yang lain, ya ini kan juga ini. Oh, tapi itu sesuai nggak sih dengan ini? Ya, gitu ya. Nah, jadi makanya banyak orang yang muncul di permukaan, baik yang sering nongol di YouTube, ya, atau di Instagram, dimanapun itu, Facebook dan lain-lain, gitu ya. Mereka itu kalau kita lihat, waduh, uangnya datang dari mana gitu ya Pak ya? YouTube itu kan nggak tanggung. Sebenarnya postingnya sih gampang gitu ya. Cuman membuat konten yang bagus itu nggak segampang itu. Ya, butuh ada kameramennya, ada tim kreatifnya, editor dan segala macam. Itu butuh modal. Ya, belum lagi untuk bisa naik banyak penontonnya, banyak penonton gitu ya. Waduh, kalau YouTube terlalu berat ya udah Instagram atau Facebook. Tujuannya ya personal branding tadi, Pak. Jadi ada why-nya, ya gitu. Jadi di sini di branding, karena saya melihat tadi Bapak terkunci di wilayah, ya sudah di personal branding berarti Pak Ivan jago herbal di Kalsel gitulah ya, jago atau pakar herbal gitu ya, pakar herbal Kalsel gitu. Jadi kalau orang mau beli ya image-nya sudah tertanam, ya udah di Bapak, begitulah kira-kira. Ya. Itu salah satu bentuk strategi, ya. Jadi kembali lagi, Bapak Ibu saya ulangi, strategi itu bisa didapat dari mapping, ya. Kondisi kita saat ini seperti apa, mau kita tujunya bagaimana, ya. Dan ini pasti akan berbeda-beda untuk setiap pengusaha, untuk setiap industri, ya. Maka saya sangat tidak sarankan untuk di copy paste. Kita belajar wajib, iya. Kita tahu strategi orang perlu, karena bisa jadi suatu hari kita akan gunakan strategi itu, tapi jangan mentah-mentah di contek gitu, karena belum tentu cocok. Baik, mungkin begitu dulu Pak Ivan dan semua Bapak Ibu. Terima kasih banyak sudah hadir di live kita malam hari ini, ya. Waktu kita sudah habis ya dari Mas. Iya, baik. Waktu kita sudah habis ya. Nanti kita akan sambung lagi. Kita rutinnya di hari apa ya, Mas Aldi ya? Baik, ya. Sekian dari saya, Bapak Ibu. Saya mohon maaf jika banyak kesalahan atau tutur kata yang mungkin kurang pas, begitu ya. Karena manusia biasa, ya tempat banyak salah dan dosa, ya. Terakhir, ya saya mohon undur diri, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.